hingga hari ini pemberantasan korupsi kelihatan sekali banyak unsur politisnya. Dan salah satunya adalah kesan yang sangat kuat bahwa aparat hukum, misalnya kejaksaan dan juga KPK, menjadi instrumen, menjadi alat untuk menundukkan lawan politik. Jadi pemberantasan korupsinya lebih ditujukan kepada kalangan tertentu saja, orang-orang yang dianggap berbeda pandangan politik atau dari kelompok yang dianggap menjadi pesaing besar dari pemerintah yang berkuasa. Kang Asep, benarkah instrumen hukum saat ini banyak dipakai untuk menundukkan lawan politik? Enggak juga, kalau soal hukum itu kan jelas patokannya, ya. Jadi jangan soal hukum dikait-kaitkan kepada politik. Kalau dikaitkan kepada politis pasti ujungnya lepas bebas. Ya, jadi kalau misalkan wah direkayasa, ada kaitan politik, ada balas dendam. Saya sebagai orang hukum, kalau politik ini empat-empatnya lebih paham lah guru-guru saya kan. Nah, saya pikir nggak ada. Kalau orang hukum ya hukum aja bicara. Kalau hukum dibebani politik, pasti ujungnya nggak benar. Walaupun hukum adalah produk dari politik. Ya. Cuman harus dihormati aturan main ini. Nah, sekali lagi kalau nanti di temanya nanti, bagi saya soal debat itu bukan hal yang sensasi maupun seksi gitu. Persoalannya di materinya, satu itu. Kedua, lalu lintasnya. Ketiga, orang yang membawakannya. Jangan ditanya, misalkan definisi, pengertian. Soal debat mah mak-mak juga bisa gitu kan. Cuman di sini jangan bolot kan. Itu jadi masalah. Cuman nanti kan judul yang pertama itu bicara hukum, demokrasi, HAM. Nah ini harus nanti membumi dan langit gitu. Jadi si penanya jangan kayak reporter gitu pertanyaan. Berbicara juga soal korupsi, Kang Asep. Kalau kita lihat tadi di tayangan kami tadi, begitu banyak kasus-kasus korupsi akhir-akhir ini yang melibatkan pimpinan lembaga. Yang terakhir, yang teranyar adalah Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Menurut Kang Asep sejauh ini akar masalah apa? Akar masalahnya di mana sih? Ya paradigma. Sejak apa ada transaksional. Makanya tadi perlu ditanyakan kepada ketiga kontestan itu. Ya saya lebih setuju kan di bahasa konstitusi itu wakil membantu, mendampingi di pencalonan. Jadi saya pikir dua-duanya nggak apa-apa untuk bicara. Dengan tadi pertanyaan dilemparkan tadi persoalan kenapa? Apakah akan terjadi terulang lagi? Kan hanya di dunia inilah ya petinggi-petinggi hukum ya, yang awalnya konsepsinya jelas. Coba di mana negara ini? Dua jenderal ya polisi lah, kejaksaan, Pinangki, hakim agung, sekarang ketua KPK. Coba di mana itu bagaimana nanti ketiga kontestan ini ya tidak akan mengulangi perilaku itu. Bagaimana jaminannya jangan bisa ada transaksi. Itulah pertanyaan harus dilempar kepada mereka. Akan segera kita tanyakan nih Kang Asep. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu ada pernyataan terakhir dari mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang cukup mengejutkan juga. Beliau bercerita soal bagaimana dipanggil ke istana. Boleh diputarkan teman-teman? Ya. Bercerita bahwa dirinya pernah dipanggil ke istana menghadap Presiden Jokowi, kemudian diminta untuk menghentikan kasus IKTP. Nah, saya ingin tanya ke Mas Hasan di sini. Mas Hasan, jika apa yang dikatakan mantan Ketua KPK Agus Raharjo itu benar, maka kan bahaya sekali kalau ada intervensi eksekutif kepada penegak hukum. Apakah Paslon 02 berkomitmen untuk tidak akan menggunakan kekuasaan untuk menekan-nekan penegak hukum? Menurut saya ini juga masih rumor. Satu pihak yang ini cocok jadi narsum Tempo nih. Kalau orang sakit hati begini sendiri jadi sumber terpercaya oleh Tempo nih cocok nih kayak gini. Jadi gini, yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo orangnya dihukum berat loh. Kasusnya dilanjutkan. Nah kalau yang kayak begini-begini menurut saya kita harus melihat kalau ada sekarang kasus hukum barangnya ada nggak? Kalau barangnya ada kenapa nggak dihukum? Itu kan kalau misalnya kasus BTS, barangnya kan ada terang benderang, jorok sekali. Nggak dijadikan tersangka kan aneh. Kalau misalnya kasus terbaru Ketua KPK dengan Menteri SEL barangnya juga ada. Kelihatan sekali. Kalau nggak jadikan tersangka, kacau juga. Coba kalau kita berpikir bahwa ini adalah permainan politik. Caimin yang digosip-gosipkan aman-aman aja. Mas Anies yang digosipkan akan ada masalah Formula E aman-aman aja. Jadi menurut saya harus fair lah. Nah kalau dari sisi penegak hukum kok ada yang kena? Justru menurut saya sekarang bagus kalau sudut pandangnya. Bahkan penegak hukum pun nggak kebal. Mau jenderal, ya kan? Mau kejaksaan, mau KPK, kalau jorok ya ditangkap. Kalau melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ya diusut, diproses. Dan itu komitmen Paslon 02 juga ya? Menurut saya ke depan ini kan konsepnya melanjutkan.
Jadi termasuk juga penegakan hukum yang seperti ini nggak basa-basi. Baik. Bahkan penegak hukum pun kalau misalnya bermasalah, ya ditindak. Begitu. Oke, ya ditindak ya. Gus Jazilul di visi misi AMI juga ada visi misi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Bagaimana caranya kalau intervensi ada di mana-mana? Tentu pasangan Amin akan menundukkan proporsi sesuai dengan sistem dan pembagian kekuasaan yang independen itu. Yang hari ini itu mendapatkan banyak kritik meskipun dibantah tidak ada intervensi. Tetapi faktanya publik menimbulkan kontroversi di depan publik. Apa yang terjadi di MK, apa yang terjadi Pak Agus ini, demikian juga lembaga-lembaga tinggi negara yang membidangi hukum itu belum kena masalah. Kita lihat di BPK kena masalah, di KPK ada masalah. Ini ada masalah apa sih sebenarnya? Sebab biasanya jika terjadi di semua sistem begitu, di berbagai lini lembaga, kita patut curigai jangan-jangan memang ada sistem yang salah, yang mengoperator sistem itu. Nah, oleh sebab itu pasangan Amin ingin ke depan sesuai dengan juga mandat reformasi yang menjadi tujuan utamanya menghilangkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dalam satu tarikan nafas. Oke. Sehingga hukum betul-betul tegak, hukum tidak tebang pilih, apalagi selalu yang dibawa dalam narasi perubahan itu adalah keadilan. Oke. Dimulai dari tidak tebang pilih ya. Mau kawan pun tidak akan tebang pilih. Harus seperti itu. Oke. Hukum tidak boleh tebang pilih, dan itu yang dipilih oleh narasi perubahan memang. Oke. Kita akan juga melihat bagaimana indeks persepsi korupsi Wah, apalagi dilihat pada hari dari ini. itu. Saya akan tanyakan nanti kepada Bang Eriko juga, yang tercatat pada tahun 2022 itu angkanya turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.